Bukan perselingkuhannya yang paling menyakitkan, tapi kenyataan bahwa semua orang sudah tahu kecuali aku. Selama ini aku bangga pada diriku sendiri. Aku merasa jadi istri yang kuat. Aku bertahan di saat orang lain menyerah. Aku percaya kesetiaan adalah bukti cinta yang paling tinggi. Aku menutup telinga dari gosip, menepis bisikan tetangga, bahkan menenangkan diriku sendiri saat hatiku mulai ragu. Aku berkata, suamiku tidak seperti itu. Aku percaya sepenuh hati karena aku memilihnya sebagai pasangan hidup. Aku tidak tahu bahwa kepercayaanku sedang dijadikan tempat bersembunyi oleh kebohongan yang rapi. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang terasa janggal. Jadwal kerja yang berubah tanpa penjelasan, telepon yang selalu dibawa ke kamar mandi, dan kebiasaan mematikan layar saat aku mendekat. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Namun, setiap kali aku bertanya, ia selalu memutar kata dengan tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi. Justru ketenangan itulah yang membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Aku kembali memilih diam karena aku takut kebenaran itu memang ada. Malam itu ponselnya tertinggal. Layarnya menyala karena pesan masuk. Aku tidak berniat membacanya, tapi namanya bukan namaku. Jantungku berdetak tak beraturan. Tanganku gemetar saat layar itu kebuka. Bukan satu pesan, bukan dua, tapi percakapan panjang tentang rindu, tentang pertemuan, tentang hal-hal yang seharusnya hanya aku yang miliki. Saat itu aku tidak menangis, aku hanya merasa kosong, seperti seseorang mencabut sesuatu dari dadaku tanpa izin. Yang paling menyakitkan bukan perselingkuhannya, tapi kenyataan bahwa semua orang tahu, tetangga, teman kerja, bahkan keluarganya. Aku adalah orang terakhir yang dibiarkan hidup dalam kebohongan. Aku merasa dipermalukan tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Aku sadar, selama ini aku bukan istri yang dilindungi. Aku adalah istri yang ditertawakan dalam diam. Dan di saat itu, harga diriku runtuh lebih cepat daripada air mataku. Saat aku menghadapinya, tidak ada permintaan maaf yang tulus. Ia mengakui semuanya dengan wajah datar, seolah aku hanya bagian kecil dari kesalahan itu. Ia bilang, aku juga capek. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. Karena saat aku mengorbankan segalanya, ia bahkan tidak merasa bersalah. Aku sadar, cinta yang tidak dihargai akan berubah menjadi luka yang terus berdarah. Hari itu aku belajar, kesetiaan tanpa kejujuran hanya akan menghancurkan diri sendiri. Bertahan tidak ada artinya jika kita sendirian dalam perjuangan. Jika kamu sedang berada di posisi ini, ingatlah, cinta tidak seharusnya membuatmu merasa bodoh, kecil, dan tak berharga. Kamu berhak dihormati, bukan disembunyikan dari kebenaran. Dan tidak apa-apa memilih dirimu sendiri setelah terlalu lama memilih orang lain. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, subscribe channel ini. Di sini kita berbagi tanpa saling menyalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hati Indonesia.